Halo Developers, balik lagi sama gue Kevik. Di belakang gue udah ada BMW X5 buatan dari Mega Audio. Nah, gak usah lama-lama, kita ketemu langsung sama fabrikatornya. Ko Joni, apa kabar Ko? Ya, baik. Ko, ya. Jadi kan gue sering jalan-jalan nih ke Mega. Pas waktu ke Mega itu gue sering banget nih lihat mobil X5. Terus gue sampai sebut, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu gue sempat sebut lo ya, Tar ketemu lo sama gue, ntar gue review lo gitu. Oke, pas kita minta sama Ko Joni ataupun sama Regan, ini mobil kapan jadinya? Ko Joni, ini mobil kapan jadinya? Ntar deh kalau misalnya udah jadi, nanti gue bakal kabarin lo gitu loh. Nah, pas dia bilang, udah nih, udah boleh sama Regan ya waktu itu ya. Regan bilang, ini mobil udah mau di-review gituin. Tapi tar dulu dibilang gitu. Ini mobil masih ada yang mau diubah. Nah, yang terakhir waktu itu diubah itu apa sih Oh ya, jadi yang terakhir itu sekali adalah gitu. Terakhir kita kerjakan itu adalah pembuatan panel pintu ya. Jadi Midpass itu dulu kan cuman di door trim aslinya door trim, gitu ya. Jadi tapi kita berasa masih agak kurang rigid gitu. Jadi kita ambil pintu aslinya itu memang dia kan sudah terbagi dua gitu. Jadi bagian bawahnya itu kita custom khusus untuk dibikin box. Ya, seperti buat itu. lebih rigid lagi gitu loh. Ya. Nah, kalau boleh tahu dalam kasih tahu Audio Lovers nih, mobil ini dibangun purpose-nya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Ya. Sampai se-head-on itu. Sebenarnya sih tujuan utamanya ya pemilik mobil menginginkan suara audio yang baik ya di mobil dia, karena dia juga penikmat musik lah ya gitu ya. Jadi dia butuh sound system yang bagus untuk menemani perjalanannya ya. Iya. Nah, tapi di balik itu memang mobil ini juga ya sekali-sekali kita coba turunin untuk kompetisi juga ya. Oke. Nah, ini ya kita mau lihat apa yang perlu improve lagi ya di mobil ini, karena semua sistem itu pasti ada plus minus ya. Oke, Ko Joni, mobil ini berarti udah pernah dapat prestasi, udah dapat podium atau belum? Atau udah. Jadi udah. Pertama kali selesai itu ya, itu kita coba ikutin di salah satu kompetisi di Jakarta. Itu kompetisi Mobile Sound Festival ya namanya. MSF itu di tahun 2023 akhir. Nah, kebetulan kita ada ikut kelas tertingginya lah ya, kelas auto ya. Juara kedua dari 14 peserta kalau nggak salah waktu itu. Oke. Nah, pastikan Audio Lovers penasaran nih. Gue bilang head-onnya apa sih? Yaudah, kita gak usah lama-lama, kita ke belakang lihat kosmetik itu seperti apa. Yuk, Oke. yuk Ko. Yuk. Ini dia yang gue bilang head-on. Bisa dijelasin nggak ke Audio Lovers semua? Ini fondasinya itu, aduh, gue nggak bisa ngomong. Yang terpasang itu apa sih Jadi ini begini, kayak ada rangka aluminium juga nih. ya. Jadi prinsipnya sebenarnya mobil ini kita mau buat serigit mungkin gitu ya. Jadi karena audio yang dipasang ini juga termasuk lumayan berat ya. Berat, kemudian juga cukup banyak. Jadi kita harus tata sedemikian rupa sehingga semua barang itu tertata dengan baik dan terekspos gitu. Oke. Ya, walaupun nggak secara terlalu menyolok, tapi semua tertata dengan baik lah gitu. Sehingga tempat kita buat seperti rak aja gitu. Jadi sistemnya bertingkat ya. Kemudian amplifier 4 ini di bawah. Nah, di tengah-tengah ini subwoofer ya. Kita buat dengan sistem ported ya. Jadi ported ini kita juga buat khusus nih dari bahan aluminium ya, batang aluminium di CNC cutting ya, bukan dibuat secara presisi. Sehingga lebih presisi. Kemudian nah di sini kita ada komponen-komponen yang untuk pendukung dari sound system ini. Salah satunya ini adalah DSP ya. DSP prosesor ini kita pakai 2 ya. Di sini kenapa pakai 2? Karena sistem di mobil ini sebenarnya sudah cukup banyak ya. Di depan ada sudah 4-way, plus subwoofer ada depan, kemudian juga ada subwoofer di belakang gitu. Oke. Nah, di sini juga ada surroundnya. Surroundnya ini 2-way ya, tweeter sama mid range. Makanya kita butuh 2 DSP itu untuk satunya untuk depan, yang satunya lagi untuk surround sama untuk sub gitu. Nah, sehingga semua tercover dari channel prosesornya gitu. All channelnya itu diaturnya ya dari prosesor. Oke. Jadi salah satunya juga
kita ada tambahkan ini yang terakhir ini kita pasang, ini adalah streamer Angel. Silent Angel Range Jet 1 Plus ya namanya. Oke. Jadi Silent Angel ini dia harus connect ke Internet. router ya, ke internet untuk kita dengarkan lagu-lagu secara streaming gitu ya. Tapi kalau kita nggak juga, sebenarnya dia juga ada database-nya, jadi kita bisa play lagu langsung dari USB atau hard disk gitu ya. Oke. Bisa. Nah ini kita ada pasangkan juga nih satu alat lagi namanya Genesis GX Apa itu, Silent Kok? Angel. Ini clock, jadi external clock-nya. Oh, Nah sebenarnya di dalam streamer ini juga ada, tapi dengan adanya ini lebih baik lagi gitu, suaranya akan lebih bagus, karena clocknya juga kita bisa atur gitu. Ini ada beberapa step ya. Jadi dari sini Iya. ya, dari streamer ini berpasangan dengan Genesis, baru dia masuk ke DSP. Nah dari DSP baru dibagi ke amplifier ya. Amplifier ini yang ini untuk angkat tweeter sama super tweeter sama mid bass, Oke. yang ini tweeter mid range. Kemudian ini untuk sub depan, ini sub belakang. Nah untuk suaranya kita ada amplifier sendiri lagi di belakang, misalnya kecil untuk drive belakang. oke. Nah dari sini kita juga ada pasang EHD ya, itu untuk Itu filter. filter benar. Jadi Oke. untuk filter dan frekuensi dari reverb dari aki gitu ya. Oke. Sehingga suara lebih bersih dan lebih dark ya. Nah untuk kabel-kabelnya kita gunakan kabel dari Chernoff ini 0 AWG. Chernoff per meternya lu tahu lah berapa. Oke, pakai Kemudian Chernoff. untuk fuse-nya memakai harmoni Harmoni. ya, dengan custom Cooper. Nah di situ juga di sini juga kita ada menggunakan beberapa kabel yang cukup premium ya. Salah Ini satunya ultra adalah premium, bukan premium lagi. Ini ultra premium ini. menggunakan kabel Nordos Valhalla 2. Valhalla. Jadi ini adalah salah satu kabel yang ya terbaik lah ya yang ada. Nah ini banyak dipakai di home audio. Kemudian juga kita padukan dengan beberapa SCA dari kabel dari Chernoff ya, Chernoff Reference. Jadi saya kira gitu untuk di belakang. Kemudian untuk depannya itu Depan nanti. sistem kita akan lihat bersama. Oke, nih Audio Lovers, untuk construction untuk bangun mobil ini berapa lama sih kok? Untuk pengerjaan kurang lebih ya, kalau kita hitung secara efektif itu kira-kira 3 bulan. Tapi karena ada penambahan lagi ya mungkin bisa sampai sekitar 4-5 bulan lah gitu. Tapi sudah selesai mobil dibawa pulang dulu, kemudian baru Tunggu produknya break in semua. Nah, kita Oke. Dan menurut Ko Joniko, kan Audio Lovers nih kebanyakan gue nggak bilang semua ya, maksudnya kebanyakan itu kan cuma hanya tahu speaker yang memerlukan break in. Tapi menurut gue sendiri bukan cuma hanya speaker. Ya. Apakah benar kabel, amplifier, RCA, fuse, komponen yang terpasang di sini DSP lah, amplifier itu semuanya perlu break in? Ya, Betul ya, Pak? benar. Gunanya untuk apa sih kok? Tolong penjelasan ini mendingan expert yang ngejelasin ketimbang yang orang awam ini gitu loh kok. Ya, jadi gini, semua driver salah satunya ya speaker lah ya, subwoofer, speaker, kemudian amplifier, DSP, dan komponen-komponen lainnya seperti kabel ya, RCA, interconnect kabel kan, kabel speaker, kemudian juga alat-alat seperti DAC dan sebagainya itu sebenarnya butuh waktu untuk sampai dia bisa keluar secara maksimal gitu. Nah di sini ini kita nggak bisa paksa dia, jadi ya secara alami aja sih. Tapi sebenarnya ada satu alat yang bisa untuk burn dia kan, buat supaya lebih cepat. Tapi karena kita nggak buru-buru ya kita secara alami aja. Jadi biasanya itu butuh waktu sampai kurang lebih 3 bulanan ya, sampai 4 bulan gitu baru benar-benar dia akan maksimal lah gitu. Jadi suara awal itu akan berubah total sesudah waktu terakhirnya gitu. Nah ini dengan selesai dia break in, maka suara itu akan benar-benar udah yang murninya lah gitu. Itu yang akan terjadi di mobil ini gitu. Nah mungkin nanti bisa kita dengar bersama ya. Nah, kalau kabel biasa kabel speaker atau kabel lah, kita bicara kabel 10.000 jam, bener gak sih kok? Kabel sebenarnya 100 jam ya. Oh 100 jam? 100 jam. Oh 100 jam. Kalau 100 jam kita hitung ya kalau sehari dia pakai 2 jam aja,
Ya kurang lebih 3 bulan ya. Berarti hitungan 3 bulan itu dengan syarat mobil itu dipakai tiap hari ya kok ya? Ya minimal 2 jam. Jadi kalau dia jarang-jarang pakai ya mungkin bisa lebih lama. Oke, 3 bulan. Tapi kita ambil prediksi itu jangka waktunya sekitar 3 bulan. Tapi kalau lebih panjang lagi ya lebih baik lagi gitu. Oke. Dan itu nanti sesudah dia benar-benar break-in, kita akan tuning ulang lagi semua. Pasti lebih enak lagi. Gitu. Oke, nah udah fix. Oke, Audio Lovers, pasti penasaran kan sama hasil audionya kayak gimana. Yuk kita ke dalam untuk dengerin sistem di mobil ini. Yuk! Nah, Audio Lovers, sekarang kita udah di dalam BMW X5 ini. Nah, kok boleh nggak dijelasin kok? Ini yang terpasang itu apa? Sistem yang terpasang di mobil ini, di depan kita ini apa kok? 4-way kan? Ya, jadi sistem 4-way ini kita pasang untuk Twitternya itu menggunakan Focal Ultima ya, yang 24 tahun anniversary ya. Ini salah satu Twitter terbaik yang ada ya. Jadi kita pakai untuk frekuensi atas, kemudian kita padukan dengan super Twitter yang juga dari Focal Ultima juga. Jadi benar-benar matching lah gitu ya. Oke. Nggak ada yang sumplang, high-nya bagus, extension high-nya juga bagus. Nah, untuk mid range-nya kita pilih dari merek G4 Sport ya, dari tipe Saturn, salah satu mid range yang terbaik ya menurut saya, dengan vokal yang berat ya tapi clear, kemudian juga perpaduan dengan housing dari bahan aluminium ini ya, membuat dia rigid sekali gitu. Kita pasang di sini dengan posisi ya front ke kita ya. Jadi posisinya benar-benar on axis arah ke driver. Kemudian untuk mid bassnya sendiri yang tadi kita udah sebutin di awal, kita menggunakan dari speaker mid bass dari Focal Ultima juga. Ini kita buatin panel box khusus ya. Jadi benar-benar sekarang sudah setengah pintu. Kebetulan pintu BMW ini memang bisa terbagi dua ya. Jadi kita ambil bagian bawahnya, kita custom, kita buat rigid lah dan benar-benar kokoh gitu. Nah, ini kita ada padukan dengan karbon juga gitu di bawah untuk matchingin dengan instrumen yang lain gitu. Nah, di bawah jok ini sebenarnya ada subwoofer juga. Jadi posisi aslinya mobil BMW ini memang di bawah jok itu ada tempat ada subwoofer 8 in. Nah, tapi kita buat dari kita buatin box ya, kita masukin subwoofer dari Focal Utopia M yang 8 in. Ini untuk membantu suara depan ini bisa benar-benar dapat bass bawahnya ya, low-nya bisa dapat, kemudian extensionnya juga bisa bagus, sama kicknya juga bisa bagus ya. Dan begitu dipasang panel pintunya, subwoofernya benar-benar bisa maksimal lah gitu. Nah, untuk head unit sendiri sebenarnya di sini ini ada 3 head unit sih ya, 3 sos player. Nah, yang utama itu sebenarnya dari Alpine nih, Alpine Status HDS 990. Ini untuk play Bluetooth segala macam biasa kita menggunakan itu. Tapi di balik itu sebenarnya kita juga ada satu alat lagi yang tadi kita sebutkan di belakang tadi, itu Silent Angel ya, Silent Angel streamer. Nah, itu kita gunakan satu Android tablet untuk mengoperasikannya gitu. Jadi ini connect ke WiFi yang di router belakang untuk play. Jadi kita ada satu aplikasi yang untuk operasikan itu ya, streamernya gitu. Nah, di sini kita menggunakan apa namanya? Jadi di sini kita bisa streaming, bisa ada menggunakan database yang ada di streamernya gitu. Nah, itu salah satunya bisa dipakai. Ya, itu aja sih. Untuk depan, nah pilarnya juga kita custom ya. Kemudian box metering dan Twitter ini kita pasang langsung di pilarnya gitu. Jadi sehingga benar-benar rigid dan kokoh gitu. Jadi nggak ada khawatir jatuh atau apa kalau cuma nempel di pilarnya doang gitu. Berarti ini langsung di pilar di bawahnya, benar. Di pilar besinya ya, bukan pilar bukan di casingnya. Gue jujur kok gue nggak tahu mesti nanya apa lagi, karena semuanya udah tertata di depan muka lu itu udah tertata. Paling cuma di depan itu ada stain ya kok ya.
Ya, nah ini kita gunakan GF akustik ya dari stand-nya. Kemudian kita ada tambahkan lagi nih busan. Busan ini ya tadi itu untuk namanya pasif. Aku sampai ya pasif. Kalau ini kan aktif ya. Iya. Stand ini yang bawah, yang itu dia memadukan lah. Jadi antara yang aktif dengan yang pasif itu jadi satu kesatuan gitu. Balance gitu. Jadi nggak cuman ya pancarkan frekuensi rendahnya, tapi dia juga benar-benar ada satu alat lagi untuk membuat suara itu benar jadi fokus ya, diam, dan juga posisi penyanyi segala macam dan pemain musik itu semua benar-benar jadi tertata rapi lah. Gitu. Oke. Dan apa? Di sini juga ada satu nano diamond dari Nanotech. Nano diamond di situ di belakang di atasnya GoPro. Nah, begitu gue berasa nih mobil ini tadi nggak sengaja sempat kegetok ya, tok gitu, iseng aja ketok gitu. Ternyata mobil ini full peredam ya Pak ya? Ya, jadi semua pintu dan lantai ini udah kita peredam ya. Jadi walaupun mungkin sebenarnya mobil Eropa ini kan udah kedap ya, tapi tetap aja namanya apa buat sound system yang baik itu tetap kita butuh untuk meredius suara dari luar ya, kemudian suara noise-nya juga. Jadi benar-benar kita bisa berasa ya kedap lah gitu di dalam ruangan yang kedap, sehingga semua suara yang keluar dari sound system itu benar-benar bisa terdengar dengan jelas dan clear gitu. Oke. Ininya kok boleh tahu nggak pakai tipe peredam apa di mobil ini? Di sini kita menggunakan beberapa tipe sih sebenarnya. Ada dari Dr. Artex yang tipe Pallium ya, itu tipe yang biru ya paling baik itu. Kemudian untuk bawahnya ada penambahan lagi dari CTK Block Pro ya. Block Pro. Untuk biru apa yang biru. Oh, yang jadi biru. selain ada peredam yang Dr. Artex tadi juga ada selapis lagi untuk nge-reduce noise floor-nya. Floor noise ya. Jadi benar-benar mobilnya jadi terasa lebih kedap lagi gitu. Oke. Nah, ngomongin peredam nih kok. Buat audio lovers nih yang mungkin mau pasang audio ataupun yang nggak pasang audio. Ini ada banyak udah sebenarnya udah dari kemarin ya, banyak yang memperdebatkan, banyak yang nanya. Mendingan sekarang gue langsung nanya sama fabricatornya. Ini kan udah legend nih, si Ko Joni kan pasti udah legend dari Mega Audio ini. Kok boleh jelasin nggak ke audio lovers? Ya kan di luarnya banyak nih gunjang anjing, banyak yang ributin gitu lah. Kita nggak usah sebutin merek, kita nggak usah nyenggol dah. Oke, banyak yang gunjang anjing. Gue mendingan peredam pakai rubber batil. Ya ini kan bahannya pasti rubber batil kan. Yang satu berbahan rubber batil, yang satu berbahan aspal. Menurut Ko Joni sebagai installer yang udah malang melintang lah, udah puluhan tahun berkecimpung di dunia peredaman maupun dunia audio, menurut Ko Joni peredam mana yang paling signifikan, yang paling baik lah gitu untuk saat ini, rubber batil atau aspal? Sebenarnya gini, peredam itu kan tujuannya apa? Kita mau membuat pintu itu rigid pertama ya, rigid, tidak beresonansi pada saat speaker itu bunyi, yang keluar tuh cuma suara aslinya speaker suara, gitu. Nah, kenapa ada dari bahan yang berbeda gitu ya? Misalnya ada satu yang pakai aspal ya, ada yang rubber putih rubber. Ini teknologi sih sebenarnya. Zaman dulu memang rata-rata semua bahannya dari aspal ya. Dulu ya. Pertama kali kita juga pasang dulu pakai aspal juga. Tapi perkembangan teknologi ke sini kan semakin berkembang. Jadi ada pabrikan yang membuat dari bahan yang lebih ringan, kemudian pemasangan juga lebih cepat gitu ya. Jadi sehingga mempermudah juga untuk kita sebagai toko untuk memasang peredam gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan dari perbedaan itu, tapi tujuan dari penggunaan peredam itu apa aja gitu. Nah, kita harus tahu aplikasinya. Jadi sebenarnya aspal itu juga bagus ya. Kita ada dulu kan sering pakai juga. Tapi ada kesulitan juga kalau aspal itu kan kita butuh pemanasan yang maksimal gitu ya. Di heat gun, dipanasin ya. Panasin, kemudian kita harus roll sampai benar-benar sampai dia nyatu gitu ya. Nah, salah satu kendalanya di mobil tuh kalau pasang kayak begitu ada kalanya ya kan, karena masalah waktu juga ya, masalah waktu kita juga butuh lebih cepat. Jadi itu juga nggak bisa langsung selesai dalam waktu yang cepat gitu, dia butuh waktu agak panjang. Kedua, kalau biasanya ya peredam aspal itu ada beberapa kali pengalaman kita
kita pasang di pintu itu dia akan satu saat dia akan pecah gitu, dan karena dia mungkin ya kena panas atau apa, berhubungan dengan tambahnya waktu pemakaian mobil ya, dia udah nggak ada kadar airnya gitu, jadi sehingga dia benar-benar kering banget. Nah itu rawan sekali rusak gitu. Jadi yang kita pernah alamin gitu ya. Dengan adanya putih rubber yang sekarang ini, ya kita merasa ini lebih efektif sih. Kalau menurut saya juga lebih efektif, dan kita juga bisa memakainya sesuai dengan aplikasi yang kita perlukan. Misalnya di pintu ya kita pakai bahan yang putih rubber itu ya, pertama karena lebih ringan ya. Kedua, pemasangan juga nggak terlalu lama. Cuman kita yang penting kita rollnya dengan baik dan benar-benar nyatu ke bodi mobil ya. Jangan sampai ada bubble ya. Jangan sampai ada bubble ya, kita harus pakai penggiling khusus, yang roller khusus itu. Nah, tapi kan bukan cuma di situ ya, kita juga butuh untuk di lantai ya. Kalau ada yang pakai di plafon ya, mungkin juga ada yang di belakang dashboard atau di firewallnya. Nah itu juga sebenarnya ada beberapa bahan lain selain yang putih rubber tadi gitu. Jadi putih rubber itu sebenarnya untuk mereduksi getaran sama buat resonansi suara itu berkurang gitu. Itu yang penting. Nah dengan tambahan tadi itu yang kita bilang seperti bahan block pro atau dulu namanya dari bahan splen gitu ya, jadi dia ada busanya gitu. Nah itu sebenarnya untuk mereduce road noise tadi. Jadi pas kita jalan ya suara roda, suara apa itu enggak. Di pintu sendiri juga sebenarnya kita ada pasang juga semacam itu. Jadi itu tujuannya ya pertama mengurangi suara yang dari luar masuk, dan juga menghilangkan resonansi juga. Jadi di produk ini sebenarnya kita ada tambahin lagi yang namanya peredam seperti busa telur gitu. Ya itu bahan itu tujuannya ya tadi itu untuk mengurangi getaran dan menyerap ya pantulan istilahnya itu mendifuse ya suara frekuensi yang sebenarnya bisa membuat suara speaker itu jadi nggak clear gitu ya. Jadi dia bisa membuang itulah gitu, membersihkan dan menghilangkan efek pantulan dari speaker. Nah di sini ini kita di belakangnya juga ada kasih diffuser yang dari bahan karet gitu. Diffuser ini juga ya tadi itu tujuannya untuk menghilangkan back wave-nya speaker ya. Jadi speaker itu nggak mantul balik ke speaker, tapi dia dibuang, di diffuse. Ya itu aja sih. Jadi prinsipnya mau pakai peredam apapun ya kita lihat tujuannya aja gitu. Kalau aspal itu mungkin untuk aplikasi di mobil ya menurut saya sedikit kurang fleksibel aja ya. Sebenarnya bukannya masalah apa, tapi kita harus ada waktu untuk pemasangannya. Dan kedua itu mungkin untuk kita pasang di dasar itu oke, karena itu kan dia langsung nempel gitu. Tapi kalau di pintu ya tadi itu dia daya rekatnya itu yang kita harus benar-benar jaga, karena kalau sampai dia nggak bisa nempel dengan baik ya dia akan langsung bisa copot semua gitu. Nah itu dia penjelasan dari Ko Joni dari Mega Audio yang udah legend ini. Dah kok itu kita dengerin lagu aja yuk kok. Moon river wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting
the bend, my huckleberry friend, Moon River, and me. Selonya nggak ada kendor, nggak ada yang di bawah-bawah tuh. Oke. Gimana, ada lovers comment dong? Suara hasil suaranya itu seperti apa?还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊。所有真心的痴心的话留在我心中，虽然没有他。走吧走吧，人总要学着自己长大。走吧走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价。也许我偶尔还是会想他，偶尔难免会惦记着他，就当他是个老朋友啊，也让我心疼，也让我牵挂。只是我心中不再有火花，让往事都随风去吧。所有真心的痴心的话留在我心中，虽然没有他。Oke, nih kalau gue nggak tahu nih ketangkap apa enggak ya sama rekamannya gue. Ini oke Niko, selain rekamannya, selain source-nya, apa yang bisa membuat suara biola di sana, suara cello di sini, lakinya tetap mantap di sini, dan tadi dia ada gitarnya, itu tertata semua di sini kok. Ya itu tadi sebenarnya kan semua penataan itu sebenarnya aslinya musik itu kan begitu ya, kita dari source-nya seperti itu begitu. Okay. Cuman terkadang kalau di dalam mobil itu kan ada masalah penempatan ya, kan beat-bassnya di bawah, subwoofer di belakang segala macam ya. Itu untuk memadukan dia jadi satu kesatuan, itulah yang butuh waktu, butuh keahlian khusus ya. Okay. Sehingga benar-benar suara itu ya ada di atas dan semua tertata dengan rapi sesuai dengan rekamannya gitu. Dengan pas musik itu dijadikan ya kita harus buat dia ya mengeluarkan seperti itu gitu. Nah kita harus bisa merasakan ya, posisi penyanyi, posisi pemain musiknya itu benar-benar ada di posisi dia masing-masing gitu. Kan tadi ada suara yang di sebelah kiri, ada suara di sebelah kanan, ada yang di tengah, yang di belakangnya, kemudian itu jadi sehingga semua layer suara itu ada
dengar dengan jelas dan akurat lah gitu. Jadi benar-benar kita bisa dengar ya orang nyanyi itu kayak ada di sini gitu. Kita merasakan Live. suasana live panggung itu ada di depan di depan panggung kita, di depan dashboard kita gitu. Ada sih waktu itu yang gua nggak masukin ke video gitu. Gimana ya, namanya udah biasa denger, berarti kan setidaknya tahu lah posisi itu ada di mana gitu loh. Ya. Gini kok, seluruh instrumen ngegremeng ngumpul di sini semua, itu nggak bener. Nah ya itu salah satu sebenarnya yang harus kita hindarkan. Karena apa? Ini kan suara stereo. Ya pasti ada musik yang di kiri, ada yang di kanan. Nah itu pasti berbeda gitu. Kalau dia udah benar ya harusnya dia akan tersebar ke seluruh panggung mobil. Mungkin kalau bisa ya dia keluar dari mobil gitu. Nah kita bisa dapat itu yang namanya apa ya, ambience ya, imaging dan ambience suara itu benar-benar kita dapat satu ruang sendiri gitu untuk musik itu. Jadi kita bisa dengar kayak kita ada dalam satu ruangan, misalnya kayak ada lagi konser ya, kayak di dalam konser atau yang live musik ya, atau suasana yang kayak apa. Jadi itu benar-benar harus tertata begitu gitu. Kalau ada yang mungkin rekamannya di dalam katedral atau di hall gereja ya kita harus bisa merasakan seperti itu. Nah itu yang benar ya. Tapi kalau yang tadi itu yang sempit ya mungkin ya tadi itu setupnya belum pas atau penempatan ngumpul di sini. Ya, sorry kok, gue dengerinnya di kontes itu. Oke. Ya, ya itu ini gue yang salah ya, gue yang salah ya. Suaranya itu di sini nggak ada lebar-lebar ya, soalnya di ya sini itu. sama di sini. Udah dia nggak mau keluar, dia nggak di bawah, suara nggak Ya, di bawah. ya. Dia Tapi tetap ya, di panggung, ya, tapi di sini. cuman di sekitar Iya gitu di situ ya. doang. Ya, itu, yang itu. bener, ini gue dengerinnya di kontes loh. Kok bisa begini ya, maksudnya misi-misi boleh nggak gitu ya? Boleh nggak mau masuk dengerin? Ini gue salah denger nih. Enggak lah, gue nggak pernah di komen, gue keluar aja gitu loh. Ya udahlah, itu mobil orang. Mungkin ya setup. Ya mungkin dia newbie kali kok, mau nyoba-nyoba kali apa, mungkin gue nggak ya, tahu gitu loh. Mungkin ya untuk pemula atau yang baru mulai ini kan Iya. dia harus butuh waktu juga ya. Oke. Itu jam terbang. Iya. Jam terbang. Oke, kok kita dengerin lagi ya. Oke. Looked at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon deep in your eyes. You and your glance makes this romance too hot to handle. Stars in the night, blazing their light, can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Yes, I wanna cry, wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. To your razzle-dazzle, you got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Yes, I wanna cry, wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon deep in your eyes. Just Gue nggak tahu kedengeran apa enggak ya, karena gue nggak dengerinnya belum dengerin pakai headset gitu loh. Tapi Tony Bennett ini dia live, sesekali dia tuh ada ngejauhin mic begini, ya kok ya. Ya. Dia mic itu di gitu dia narik begini. Tapi pas dia balik lagi suaranya gimana? Ya?
lu bisa ngedengerin suara pas dia gede sama kecilnya. Dan audiensnya yang nepok tangan itu di dashboard. Jadi nggak tahu ketangkep apa enggak. Nah, audio lovers tuh dengerin pakai headset atau dengerin itu pas lagi nonton itu begini gitu loh. Gua nggak tahu. Tapi lebih tepatnya lebih enaknya itu mungkin pakai headset gitu loh. Coba dengerin dan komentar deh di bawah suara Tony Bennett itu tadi nyanyi seperti apa gitu loh. Apakah tepuk tangannya itu ngayun-ngayun? Lalu kalau gue lihat di sini sih itu gimana ya? Nih sebatas ini ya. Yang sebatas perangkatnya yang ada di sini gitu loh. Jam terbang nggak bisa bohong sih. Oke. Ini kalau misalkan streaming berarti kita bisa cari lagu apapun dong di sini. Ya sebenarnya bisa. Jadi kita misalnya mau lagu yang ngebeat, lagu yang pop, lagu Indonesia, lagu Barat, lagu Mandarin, itu semua bisa. Oh, lengkap. Ya, cuman di sini kita udah jadiin satu karena memudahkan aja, sehingga kita ada satu library untuk kita dengar sehari-hari lah gitu. Oke, kok ada nggak yang saxophone? Coba. Trompet. Yang lucunya saxophone itu memang dia ada di depan kita nih. Instrumen kan jadi layernya, jadi belakangnya kan. Tapi yang xylophone itu dia bukan organ ya. Kenapa gue bilang bukan organ? Karena suaranya kagak di tengah. Dia tuh main dari kiri ke kanan. Xylophone itu jalan. Audio lovers kalau misalkan nggak tahu xylophone itu apa, jadi dia itu besi yang diketok. Banyak diketok itu pakai stick yang ujungnya itu kayak ada bola golf gitu loh. Dung gitu. Dia bisa jalan gitu. Dung. Tapi kenapa dia bisa jalan ya? Apa dia pakai mic 2? Bisa, karena kan pas rekaman itu dia ambil dari dua sudut ya, dari titik sini sampai sini. Jadi benar-benar kesannya jadi panggung itu lebar gitu. Jadi nggak cuma ngumpul di satu tempat gitu. Iya. Kalau saxophone biasanya di rekamnya dia satu. Mungkin mic di situ, mungkin mic di situ, atau biasa kalau di saxophone di ujung trompetnya. Tapi kalau biasanya di depan sini biasanya kedengeran katup saxophone itu. Katupnya itu bunyi tuk 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 tuk, kecil banget dengernya. Katupnya itu terbuat dari tutup wine. Ya bahannya itu tutup wine, cork. Namanya itu CORK, cork biasanya itu. Ya diganti tuk tuk gitu, ada suaranya. Nah, biasanya itu kedengeran juga yang itu ketiup, kedengeran. Cuma itu kecil kemungkinan terjadi. Itu cuma penempatan mic ya, yang maksud gua. Nah, di xylophone-nya itu kiri kanan mainnya. Gitu, bisa kelihatan gitu loh. Oh, aduh, mobil. Sayang nggak boleh tahu sih harganya. Oh, dia ada rune. Ada oke. Nih, audio lovers, dia kalau di luar ya, dia itu bisa, kita itu bisa dengerinnya itu. Ini kan orbiter apa namanya? Aplikasinya. Kita bisa dengerin dari Roon, Tidal, Roon, Tidal, sama Qobuz. Ya. Apapun sebenarnya bisa ya. Bisa. Cuma apapun bisa. ini yang Ya, yang terbaik. Yang terbaik.
Tidal, Qobuz ya, Qobuz salah satunya. Nah sebenarnya di sini ini streamer ini juga sangat membantu sekali gitu. Jadi boleh bilang kita udah nggak perlu dengerin apa yang kita mau ya, tinggal kita. Wah, gue baru inget nih, sorry kok, gue baru inget. Soalnya waktu itu ada yang nanya gue dan gue nggak terlalu berani jawab, itu masih spekulasi doang. Menurut Ko Joni, apakah streamer pemakaian kita menggunakan streamer ini dan pemakaian USB hasilnya berbeda kok? Karena kalau misalkan streamer itu kita pakai logika, kita pakai streamer itu kita kan misalkan jalan kita dengar pakai streamer. Kalau misalkan signalnya lost itu apakah pengaruh atau enggak kok? Pengaruh apa enggak sama hasil suaranya? Ya sebenarnya sih kalau pengaruh pasti ada lah sedikit ya. Misalnya kalau pas signalnya kurang bagus atau kita ada di tempat yang agak tertutup ya, mungkin itu bisa agak mengganggu. Tapi itu maksudnya enggak lama ya gitu. Maksudnya pada saat kita di posisi yang benar ya itu akan maksimal gitu suaranya. Misalnya kalau kita dengar di ruang terbuka begini, ya dengan signal yang penuh, ini kan 5G ya kan, Telkomsel Orbit yang paling bagus. Jadi nggak begitu sampai perbedaannya terlalu jauh gitu, apalagi kalau kita udah menggunakan Tidal atau Qobuz ya, itu untuk file lagunya kan udah benar-benar yang ini ya lossless gitu ya. Nah dibanding dengan USB ya kita lihat juga di USB itu filenya apa gitu. Kalau filenya memang yang udah di SD atau apa ya mungkin itu akan baik, tapi kalau file yang biasa ya kemungkinan mungkin dengan streamer ini streaming akan lebih baik kan gitu. Tapi dibanding dengan Bluetooth ya menurut saya akan jauh lebih bagus yang streaming ini ya. Karena gimana pun namanya kalau dengan Bluetooth kan dia sangat tergantung dari ini kita ya, gadget kita. Kalau kedua juga akan terganggu misalnya pada saat kita dengar lagu tiba-tiba ada notifikasi masuk atau apa betul, akan terganggu. Kalau ini kan benar-benar kita nggak ada gangguan sama sekali gitu. Jadi benar-benar kita menikmati musik lah gitu. Dengan gadget kan otomatis banyak sekali ya, mungkin kita perlunya untuk banyak hal gitu, bisa buat lihat map atau segala macam atau mau membahas apa atau apa. Tapi di sini dia sediakan satu alat ini ya khusus untuk kita menikmati musik gitu. Oke. Jadi terjawab lah audio lovers. Ya. Gitu. Jadi kalau ya tergantung ke diri kita masing-masing. Kalau memang bener-bener lu audiofil banget dah dan lu punya duit, nah lu belilah itu streamer. Tapi kalau memang kebutuhan emang sehari-hari lah ya ini ya udah pakai dah ke Bluetooth atau lu pakai AK, pakai SPK. Ya lu belilah DAP lah. Ya. Sebenarnya AK ini juga di mobil ini ada. Cuman saat ini kita nggak operasionalkan karena kita pakai udah pakai streamernya ya. Oke. Jadi kita carinya di mana kok? If I forget to say goodbye before I catch the plane, would you know the way that I feel when I'm away? We'll see the same sky tonight, but the stars are out of place. You'll never know the way to my heart. Every time I leave you, babe, it's hard to break the landing, but I'll see you again. I'm never gonna leave your life, even if the times are miles away. You are always on my mind. Forever and now we'll be by your side. I know we can change from day to day, but this love will keep us alive. I'm never gonna leave your life. I'm never gonna leave your life. Oh, I can never tell you a lie or put in words your finest trait. The darkest green and hazel lights, and yet I can't describe the shade. You are all this heart of mine, and there you
never know the weight of my decisions when I leave your smiling face. It's hard to understand it, but I'll see you again. Oh, I'm never gonna leave your life, even if the times are miles away. You are always on my mind. Oke, ini tar dulu. Satu lagu terakhir. Bukan pakai dulu. Tar dulu, stop. Gimana audio lovers? Tadi kita udah dengerin Assurance, kita udah dengerin Polivia. Jadi mana nih yang request? Kayak udah gak ada nih yang request. Jadi audio lovers nih ya, kalau misalkan mau request, silakan request, itu di bawah ada di kolom komentar. Silakan request itu judul lagunya sama penyanyinya itu siapa. Nanti kita berusaha untuk cari file HRS-nya untuk kita download, kita pakai yang lossless, atau kita cari file yang bagus dah, yang bener gitu loh, bukan MP3, untuk kita kasih denger ke audio lovers di mobil selanjutnya. Gimana ya? Ini mobil nggak mungkin setenaga ini, ya apa BM ininya kecil, nggak pakai power, bisa dapat power segede begini selain pakai power Audition itu. Kok pakai ini ya, super kapasitor? Ya, kita menggunakan 2 unit super kapasitor ya dari NRG. Jadi ya itu salah satu yang membuat tenaga di mobil ini jadi nggak ada kendornya. Nggak ada kendornya. Nggak ada kendornya. Jadi benar-benar powerful. Iya, powerful. Dan ada rem. Ya. Jadi nggak deng gitu. Ya. Dia ada remnya, tetap ada remnya, tetap terkontrol. Kontrolnya terlalu bagus. Jadi gimana audio lovers hasil audionya secara keseluruhan yang tadi kita udah present ke audio lovers semua, dari berbagai lagu, dari saxophone, dari gitar, dari penyanyi dari penyanyi legend, terus sama apa ya tadi, Polivia, lagu Ed Sheeran. Jadi audio lovers silahkan berkomentar, tapi kita mohon untuk berkomentar yang membangun. Jadi berbeda pendapat, sekali lagi gue cuma ingetin doang, kita berbeda pendapat itu udah lumrah lah. Lo sama gue aja mukanya beda kan, gue mau ke Joni aja otaknya kan gue beda, dia tahu kan, gue nggak tahu kan cara nyeting lagu gitu loh. Jadi berbeda pendapat itu biasa, tapi hargainlah pendapat orang yang berbeda sama kita. Nah, berkomentarlah yang membangun untuk kita berdua. Itu aja The Lovers. Nah, Ko Joni sekali lagi thank you udah kasih media audio dengerin mobil di X5 ini. Ya, moga mobil ini
terus-terusan deh, bisa dapet piagam, bisa banyak prestasinya lah. Ya. Nanti kalau ada upgrade lagi, Koh tolong kabarin ke kita Baik, biar kita liput lagi. Siap. Gitu ya Koh ya. Ya, terima kasih Thank juga you ya, Koh. untuk kesempatan kita mempresentasikan mobil ini pada media audio dan pada audio lovers semua. Jadi ya mudah-mudahan industri car audio negara kita ini tetap lebih makin berkembang ya, Harus. makin maju, dan ya sukses untuk kita semua. Terima Itu kasih. dia. Itu dia audio lovers. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. Buat audio lovers yang mau bangun audionya ya, atau yang mau buat konsultasi sebelum mau pasang, silakan datang ke Mega Audio. Alamatnya itu ada di bawah, nomor teleponnya ada di bawah. Silakan kepoin, ada di jalan panjang kok, gampang, tinggal pokoknya gampang deh carinya. Jadi di atas lantai 2-nya itu ada ruang demonya, ada tempat demonya sebelum lo beli. Tidak membeli kucing dalam karung. Jadi lu bisa dengerin dulu, bisa nyoba-nyoba dulu, lu bisa duduk ngobrol-ngobrol, tawar-menawar. Nggak beli juga nggak apa-apa. Ya harus beli sih harusnya. Oke, audio lovers, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Bye-bye.